Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi lagi ya Mas Bro ya, tentang menangani katanya yang punya tadi ya, yang punya udah pulang. Nah, ketika sein kanan atau kiri dihidupkan, nah motornya itu merebet ya. Katanya sih udah lama nggak bisa starter dan diengkol aja ya. Oke. Jadi motor ini kedipannya itu 2 cepat ya, 2 cepat. Tapi saya cek tadi kok ada 46. Yang awal kedipan lambatnya itu 4, kedipan cepatnya itu 6. Nah, itu adalah power supply di Vixen atau di Yamaha ya. Di jenis Yamaha itu adalah kode kedipan power supply. Nah, kemudian ada kedipan 2 cepat. Kan di kode mil di apa? Buku kode mil itu ya, itu kan nggak ada 2 cepat, itu kan nggak ada. Itu apa? Nah, dari pengalaman saya pernah nemui di Xeon FI, kemudian di Mio J yang jenisnya Yamaha seperti ini. Itu kedipan 2 cepat itu adalah kedipan akinya soak atau akinya lemah ya. Jadi gimana kita harus memulai? Ya langsung ganti aki Mas ya. Kalau memang akinya, cara pengecekannya saya akan bikinkan seperti di video ini dengan detail ya. Cara pengecekan aki lemah itu gimana ya? Oke. Jadi motornya begini Mas, motornya ya. Waduh urek sisian aja nih. Loh, yo, kowe sisian leono anu. Bahaya ya. Oke. Jadi motornya ini ya, di starter kan nggak bisa. Rip akhirnya cekelno dulu rip kenan rip titik ai. Ya. Ini kan saya starter ya. Nepak-nepak. Nah, ini kan otomatis di starter nggak mau ya, dan ada kedipan sainnya ikut nyala. Nah, ini kedipan cepat 2 ya. Nah, terus seperti ini ya. Tapi kalau diengkol motornya bisa hidup ya. Kalau diengkol motornya bisa hidup enak ya. Tapi kedipan cepat tetap ada ya. Ini dipakai jalan juga berkedip cepat. Ini sudah menandakan ada kerusakan. Jadi cepat sampean tangani kerusakannya agar sampean tidak mogok di jalan. Karena apa? Oke, saya omongkan ya. Kedipan 2 cepat ini adalah kedipan power supply atau akinya lemah. Loh, power supply di Yamaha itu 46. Iya. Kadang ada yang 46. Ini tadi saya cek juga 46 ya. Kita cek di diagnosa scanner canggih. Ini juga ada kedipan 46. Riwayat kerusakannya yang menandakan itu adalah power supply. Lah kalau kita tidak mempunyai alat canggih gimana? Ya gimana? Ya kita baca di sini Mas ya. Wis sampean lihat video saya pasti akan dapat ilmu ya. Oke. Ini kedipan 2 cepat. Ini ada power supply. Jadi pengecekannya gimana? Bentar, saya ambilkan apa namanya? Pegangan HP dulu. Oke, jadi pengecekannya saya tetap pakai alat scanner manual yang bikinan saya sendiri Mas ya. Ini saya mencek voltase akinya ya. Kapasitas voltase aki kita cek. Ini saat kontak off ya. Ini ada di angka 10. Nah, 10,4. Kemudian coba kita on-kan kontak. On-kan kontak ini turun di bawah 10 volt atau 9, sekian volt yang artinya itu untuk starter itu sangat tidak bisa ya.
Untuk aki kalau di bawah 10 volt itu sistem kelistrikan itu tidak bekerja dengan baik. Contohnya apa? Contohnya starter ya. Starter itu harus ada voltase sekitar 12 volt. Nah, saat tombol starter dipencet itu tidak boleh turun di bawah 10 volt. Tapi ini kok saat kontak on aja ini ada di 9 volt. Ya akinya lemah atau akinya sudah soak Mas. Kalau lemah sih ya lemah. Tapi akinya ini saya rasa udah soak ya. Kalau di klakson bisa bunyi tapi agak ngeden ya. Kita starter. Nah, oke. Ini wis tak engkoli dulu ya. Tak engkol dulu pengisiannya normal apa enggak. Kalau pengisian normal jadi hanya akinya aja yang di hidupnya agak sulit ya. Ini kita cek pengisian dulu. Kalau akinya soak ya kita ganti aki baru ya. Oke. Jadi aki ini saya rasa udah soak karena apa? Kita cek pengisian tidak jalan. Apakah dari kiproknya? Bukan Mas. Ini adalah aki, ciri-ciri aki soak ya. Untuk di jenis yang pakai kiprok seperti ini ya, kiprok seperti ini, Vixen New, Mio J, Xeon FI itu tanpa aki motornya nggak bisa hidup. Akinya soak, motornya berbet. Ngono ya. Akinya soak, motornya berbet, tanpa aki motor ini nggak bisa hidup. Beda dengan Mio M3, Vixen OLD itu beda, tanpa aki mereka bisa hidup normal ya. Oke, jadi pengecekan aki soak itu gimana ya? Sampai cek video saya ini, pengecekannya seperti ini, dan di akinya tidak mau ngisi ya. Ini adalah aki soak. Atau dicek di luar bisa pakai alat ini. Bagaimana? Kita jumper ntar ya, aki soak atau tidak ya. Oke, ini adalah ciri-ciri aki soak. Kita ganti baru akinya. Oke, lanjut kita ganti baru. Apakah kalau aki baru bisa ngisi? Kalau sampean takut di aki baru apa buka bungkus ya, sampean cari jemperan ya Pak. Sampean cari jemperan seperti ini buat jemper ya, buat jemper itu. Tapi kalau jemper aki orangnya ini sampean lepas ya, itu aja. Oke, jadi di sini saya langsung ganti aki ya. Kalau sampean ngecek pengisian akinya, kalau nemu kayak gini ya Mas ya, akinya jangan terpasang, sampean jumper gini, langsung sampean carikan arus dari aki ya, buat jumper jangan, karena takutnya aki orangnya ini sudah dalamannya sudah apa, selnya sudah gandeng, ntar malah kan akinya tidak mau ngisi. Kalau gandeng atau konslet gimana gitu ya, pastikan aki kalau mau nyoba itu pastikan sampean lepas dulu ya aki, sampean lepas dulu. Kalau saya ini saya ambilkan aki baru karena saya sudah punya pengalaman di sini Mas ya, jadi saya tidak mau ambil resiko ya. Jumper kalau aki orangnya itu, kalau jumper itu saya lepas ya, takut aki orangnya ini ada konslet di dalam ya. Ini merek ini aki Cinoan nih ya. Cinoan. Lanjut kita ganti aki baru, pasti normal pengisiannya, saya yakin ya. Saya yakin pasti normal ya. Jadi saya garis bawahi untuk jenis Vixen ini, walaupun Mio J, Xeon FI tanpa aki motornya nggak bisa hidup. Kalau sampean ganti aki wajib sampean cek pengisian ya. Kalau sampean ganti aki baru pengisiannya kok gak jalan, berarti ntar orangnya balik lagi itu yang punya itu, soalnya nggak bisa di starter lagi, tekor lagi akinya. Oke, saya ganti aki baru.
Kalau ganti aki pastikan aki yang ada mereknya Mas yo. Iki kan merek Federal lah. Kalau aki-aki biasa, takutnya di orangnya itu gimana yo? Aki biasa. Kalau pakai aki yang biasa, yang murahan itu biasanya, Mas apa sini? Biasanya itu dalam 1 bulan 2 bulan itu akinya udah mulai lemah, maksudnya nggak dipakai itu dibuat starter itu nggak kuat, tapi ketika habis dibuat jalan itu bisa starter. Habis dihidupkan motornya, diengkol dihidupkan motornya, di starter baru bisa. Tapi kalau habis didiamkan 1 malam, pagi nggak bisa di starter, itu adalah aki yang merek biasa yang murahan ya. Yang mereknya merek nggak ada sponsor itu ya kalau menurut saya. Oke, kita pasangi aki baru. Oke, aki baru sudah terpasang. Kita cek aki yang baru ini berapa volt. Oh, belum tak inputkan Mas ya. Saya kerja itu nggak harus memiliki alat canggih ya Mas, jujur saya. Alat produksi saya sendiri ini aja sangat membantu ya. Karena apa? Keakuratannya. Ngecek aki lemah, ngecek opuais, terserah sampean membutuhkan. Ntar sampean lama-lama juga bisa memakai ya. Ini ada 12 volt. Ketika kita starter, ini turun ke angka berapa ya? Pastikan tidak boleh di bawah angka 10 volt. Nah ya, kita coba lagi starter. Nah ya, saat starter dihidupkan, tombol dipencet, ini voltase aki tidak turun di bawah 10. Tadi ada di angka 10, berarti otomatis akinya bagus dan starter juga bisa dijalankan. Tapi kalau di bawah 10 volt, maka voltasenya turun di bawah 10 volt, dinamo starter nggak akan mutar ya. Kita cek pengisian, yang akinya orangnya tadi kan nggak mau ngisi. Nah, ini saat stasioner aja ada di angka 13 ya. Ini mau ngisi ya. Oke. Jadi pengisian ini saat stasioner ada di angka 13, sekian, belum mencapai 14. Saya rasa ini pengisian udah normal. Karena apa? Aki ini 12 volt ya Mas. Akinya 12 volt, kemudian saat motor dihidupkan kok menjadi 13, sekian, berarti normal, bisa ngisi akinya. Mentok aki itu ada di angka 14, sekian. Kalau di atas 15 volt maka isi full pump akan cepat mati atau aki akan cepat lembung. Tapi yang dihantam dulu itu isi full pump Mas ya. Jika di atas 15 volt pengisiannya, dan kalau di bawah 12 volt seperti aki yang punya orangnya tadi itu tidak mau ngisi. Itu bisa diakibatkan dari kiprok atau dari sepul pengisian. Tapi ini kenyataannya tidak. Ternyata akinya soak, nggak mau ngisi ya, nggak mau diisi dari motor ketika dihidupkan motor ya. Oke, coba kita starter lagi. Nah ya, turunnya saat tombol starter dipencet kan ada di angka 10, nggak di bawah 10 volt. Kalau di bawah 10 volt tidak mau muter dinamonya. Ya, oke. Oke, ini adalah cuma apa namanya, akinya aja yang soak. Jadi bagaimana ngecek aki orangnya yang soak? Gini Mas, ciri-ciri aki yang soak caranya. Ini aki orangnya kita taruh di sini ya. Pakai alat dari saya aja, nggak usah pakai alat canggih-canggih ngecek aki ya. Oke. Dondi positif. Nah. Oke. Dan kono ya guys ya. Oke. Bagaimana ngecek kaki yang soak gini Mas ya? Ngecek kaki yang soak, sampai cari kabel atau apapun ya. Yang penting bisa mengonsletkan positif dan negatif ya. Bisa mengonsletkan positif dan negatif. Ini contohnya. Nah, kalau aki soak, ketika ini digandeng ya, ini langsung mati. Nah ya, mati.
digitalnya. Semua sistem apa penyuplai modul atau scanner manual ini mati semua, tidak ada voltase. Tapi kalau dilepas muncul lagi voltasenya. Ketika di jumper lagi atau sampai cari kabel bentik yang pendek segini sampai ceret-ceretkan ya, ceret-ceretkan gini, seharusnya ini langsung meletik memercikan api ya. Tapi nggak boleh lama-lama gini. Kalau aki normal ntar kabel jumperannya itu kebakar ya atau panas ya. Nah ini aki Showak, wes gitu aja ya. Nah aki Showak ini kalau di jenis Mio J Vixen ini sudah saya katakan ya, itu kalau pakai aki Showak ntar motor sampean itu berebet ya. Yang pertama ada gejala berebet, kemudian ada kedipan mil 2 cepat, dan juga ada kedipan mil lambat 4 lambat 6 cepat 46, kedipan power supply 46 itu biasanya ya. Rentan karena di jenis kiprok yang seperti 1PA kemudian 54P kiproknya jenisnya kode itu, aki kalau Showak motornya sangat sulit dihidupkan ya. Aki kalau voltasenya itu 5 volt ya Mas, 5 volt aja motor tidak bisa dihidupkan wis, itu aja wis ya. Cuma akinya aja Mas, langsung saya ganti, nggak servis apa-apa ini ya. Ini mau ganti apa, filter full pump aja ntar ya, dicek, dibersih, diganti ya filter full pumpnya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan kedipan mil cepat di Vixen New. Ini adalah cuma akinya yang Showak ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.